Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya. Pertama kali, insya Allah, kita akan mulai ya belajar tahsin kita. Sebelum itu, mari kita ta'aruf dulu ya, supaya kenal. Nah, nama anak Putri Syafika, boleh panggil Kak Putri ya. Insya Allah akan membimbing kelas ini sampai akhir nanti. Saya tinggal di Ciputat. Bentar. Di Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Ya, kesibukannya mengajar, mengajar secara online. Mungkin boleh dilanjutkan ya oleh siapa yang sudah bersedia. Silakan boleh perkenalan supaya kita tahu ya satu-satu. Ini Boleh silakan. Nuryati, dipanggilnya Bunda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Bunda Nuryati. Ya, dipanggilnya ya Ibu Nuryati aja. Tinggal di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya. Sibukannya? Sibukannya ya ibu rumah tangga. Sehari-hari ma- masih di rumah, nggak kemana-mana. Eh, Iya, ya, sebagai ibu. Nah, iya. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Bunda Nuryati. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Ustazah. Lanjut boleh Bunda Ayu, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu-ibu, Kak Putri. Perkenalkan, nama saya Ayu Pradipta. Saat ini kesibukannya bekerja, jadi sekarang belajar sambil bekerja. Tinggalnya di mana Bunda Ayu? Saya tinggal di Gunung Sindur, kerjanya di Ciputat. Oh lumayan ya, bolak-balik. Iya, iya, Oke, nanti bisa mampir ya ke sini. Insya iya, Allah. siap. Oke, kita lanjut. Salam kenal Bunda Ayu ya. Kak. Lanjut Bunda Winarti, Bunda Iwin, boleh silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Ibu Winarti, panggilannya Ibu Iwin. Tinggal di daerah Pesanggerahan, Petukangan Selatan, Bintaro. Saya pekerjanya ibu rumah tangga, mengaji, ya sibuk ini ya beres-beres rumah gitu Ustazah, sembari Alhamdulillah. isi pengajian-pengajian itu. Betul. eh, Alhamdulillah. Insya Allah ya, berkah. Berkah iya, terus. amin amin. Makasih Ustazah. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal wabarakatuh. semuanya. Ada Bunda Nuryati, Bunda Ayu, sama Bunda Iwin. Satu lagi ada Kak Hilda, tapi menyusul insya Allah ya. Kita kenalan juga. Alhamdulillah ya sudah semua di sini. Sementara ini kita kenalan ya. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama, saling belajar lagi ya. Belajar lagi karena nggak ada kata terlambat buat belajar Al-Quran ya. Mau dari yang muda, yang paling tua itu nggak ada kata terlambat. Di mana dia ada niat, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Insya Allah. Amin. Amin. Lanjut ya. Insya Allah materi ini nanti juga akan di-share setelah pertemuan hari ini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Welcome di Rumah Tahsin Atkia. Kita sudah ta'aruf. Sebelum kita belajar tahsin, kita harus mengetahui dulu apa itu tahsin. Ya. Sebelumnya mungkin di sini sudah ada yang pernah belajar tahsin. Saya belum. Loh, Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya. Lanjut. Ada Bunda Iwin sudah? Bunda Nuryati? Baru Alhamdulillah sudah Ya, masih baru juga Ustazah. baru. saja. Apa ya? Nanti kita ada gambaran apa sih yang kita pelajari.
Nah, kita mulai dari definisi dulu. Tahsin itu apa? Hasana yuhasinu, ya. Katanya dari bahasa Arab. Tahsinan. Artinya apa? Memperbaiki, menghiasi, membaguskan, memperindah. Memperindah. Kemudian kalau tilawah itu berasal dari kata talayat tilawatan. Artinya membaca atau bacaan. Mm-mm. Lihat. Bil, Nabila, Nabila. Jadi kalau talayat lu tilawatan artinya membaca atau bacaan. Ya. Nah, sedangkan tilawah secara istilah itu apa? Membaca Al-Quran dengan bacaan yang menampakkan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melafadzkannya agar lebih mudah untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi kita tilawah itu mengambil manfaatnya, ya, karena manfaat dari Al-Quran juga syifa'un linnas, menjadi penyembuh bagi manusia. Kapan? Ketika dibaca secara tilawah, perlahan-lahan. Perlahan-lahan diresapi maknanya. Nah, makanya kalau yang belum menguasai bahasa Arab dianjurkan memakai Al-Quran yang perkata, tafsir perkata. Nah, itu ada terjemahannya enak ya. Jadi sambil diresapi maknanya, oh ini artinya. Jadi kita baca juga sambil memaknai agar terserap ke dalam sanubari kita dan menjadi manfaat untuk diri kita ya. Seperti itu. Kemudian juga definisi dari eh, yang telah kita sebutkan tadi disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tahsin tilawah adalah upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, tadi ya, sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilah pelan-pelanlah dalam membaca Al-Quran. Jangan buru-buru, ya, karena yang tergesa-gesa itu adalah bisikan setan. Kemudian, berarti tahsin tilawah tadi ya kita simpulkan adalah memperbaiki suatu cara untuk memperbaiki, memperindah bacaan Al-Quran. Nah, sehingga bacaan kita sesuai dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barik alaihi, ya. Bacaannya Rasulullah, apa yang kita baca ini, semoga bisa seperti dengan Rasulullah. Nah, dari Rasulullah didengarkan oleh para sahabat. Para sahabat bacaannya didengarkan oleh para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Kemudian setelah tabi'in diikuti lagi oleh atba'ut tabi'in sampai kita generasi sekarang terus menerus ya, sampailah kepada kita bacaan ini. Ya. Maka kita harus selalu memperbaiki bacaan Al-Quran kita supaya apa? Sesuai dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuai dengan hurufnya, huruf makhrajnya, ya, tempat keluar huruf-hurufnya, kemudian memenuhi sifat-sifatnya, ya. Nah, ternyata setiap huruf itu punya sifatnya. Ya, huruf-huruf hijaiyah yang ada 30 itu, nah masing-masing punya sifatnya. Dan memperhatikan hukum bacaannya atau dengan kata lain memperindah bacaan agar sesuai dengan tajwid yang baik dan benar, ya. Nah, kemudian ada perbedaan ternyata antara tahsin dan tajwid. Apa perbedaannya? Kalau tajwid itu teori atau kaidah mengetahui bagaimana memberikan hak pada setiap huruf atau mustahaknya. Nah, ya. Kemudian hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah sebagian mempelajarinya tidak wajib bagi sebagian yang lain, tidak berdosa bagi yang tidak mempelajarinya. Sedangkan tahsin itu praktiknya, praktik dari hukum bacaan tajwid yang sudah dipelajari.
Kemudian hukum mempelajarinya, tahsin ya, memperbaiki bacaan kita selama seumur hidup ini. Masa dari kecil sampai tua nggak ada keinginan untuk supaya terus mempelajari ya, pelajari Al-Quran. Nah, maka itu ada tahsin. Hmm, Hukumnya fardu ain. Wajib dilakukan oleh setiap muslim tanpa terkecuali kecuali dia punya uzur mungkin ya, eh, dia apa misalnya sakit-sakitan jadi dia nggak bisa belajar atau uzur lain. Nah tapi kalau nggak ada uzur sama sekali, kita harus munculkan keinginan kita untuk terus mempelajari Al-Quran dengan dari segi bacaannya kemudian memaknainya, dan dari situlah kita akan insya Allah mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran, terutama penyembuh bagi jiwa raga kita. Nah, tadi jadi hukum belajar tahsin itu ya tadi mempelajari ilmunya, nah, itu fardu kifayah. Namun membaca Al-Quran tadi ya, untuk mempraktekkan tahsinnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid hukumnya fardu ain ya. Jadi nggak ada kata terlambat tadi. Nah, dari yang masih muda atau yang sudah ibu-ibu atau sudah nanti usia lansia, itu nggak ada kata terlambat mempelajari Al-Quran. Karena Allah melihat dari segi niatnya, niat dia, keinginan dia untuk bisa terus mempelajari Al-Quran. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ya materi pertama itu ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Apa itu makharijul huruf? Nah, jadi tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari dalam mulut suara kita yang mengalir ini. Makhraj atau dari dalam bahasa Arab makhariju. Makhariju adalah jamak dari kata makhraj. Makhraju. Nah, yang artinya tempat keluar. Jadi yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Letak-letak huruf ternyata semua huruf dari alif, ba, ta, nah itu punya tempatnya masing-masing dalam mulut kita ini. Tujuannya apa? Belajar makharijul huruf. Pertama, agar pembaca terhindar dari hal-hal berikut. Nah, pertama, kesalahan mengucapkan huruf yang mengakibatkan berubah makna. Ternyata ketika kita salah dalam membaca ayat Al-Quran, itu bisa sangat mempengaruhi makna dari yang kita baca. Misalnya, mengucapkan kul, pakai kof, kul, kul, harusnya ya, kof, kul itu ada di pangkal lidah paling dalam, kul. Berbeda dengan kul, kul, tipis, ada percikan udara kalau huruf kaf, kul. Nah, misalnya surah An-Nas, kul, a'udzu birabbin nas. Nah, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Katakanlah ya. Nah, ketika dibacanya kul, makanlah. Jadi makanlah. Nah, tidak nyambung ya dengan makanlah, aku berlindung dari Tuhannya manusia. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, tidak nyambung ya. Jadi mungkin kita ada bacaan-bacaan yang kita sudah terbiasa, tapi kita nggak sadar kalau bacaan itu ternyata kurang tepat makharijul hurufnya. Itu harus kita perbaiki. Kul, oh, kul, ya, kul, bukan kul yang tipis kul. Jadi harus diniatkan kul. Kadang kita harus sadar, oh iya kita sudah mengucap kof apa kaf ya. Nah, latihan di depan cermin untuk membedakan huruf-huruf yang mirip banyak. Nah, ada juga mungkin a, u, a, u, zu. Itu dua-duanya hamzah. Yang tepat apa? Pertama hamzah, yang kedua ain. A'u, a'u.
A'udzu. Nah, bukan a'udzu. Nah, dua-duanya hamzah atau dua-duanya ain. A'udzu. Nah, dua-duanya a'udzubillah. Nah, karena terbiasa, jadi dia nggak sadar, ya. Padahal kurang tepat. Yang pertama hamzah dibuka mulutnya. A, a. Nah, jelas. Baru ain. A'udzu. A'udzu. Ya, makanya banyak orang-orang misalnya ya yang mengambil manfaat dari Al-Quran itu ketika dibaca dengan sepenuh hati, kemudian dia mengucapkannya juga dengan makharijul huruf yang tepat, itu bisa olahraga ya untuk diri dia, kemudian juga mendapatkan manfaat dari makna yang dia pelajari, mentadaburi ayat-ayatnya. Makanya banyak yang panjang umur, sehat-sehat walaupun sudah tua ya. Nah, itu masih pikirannya, otaknya itu masih sangat kuat ilmunya, ya, karena terbiasa membaca Al-Quran. Satu manfaatnya ya. Jadi au tadi, ini yang sering sekali di surah Al-Fatihah ternyata masih banyak yang keliru dalam melafadzkan surah Al-Fatihah. Padahal itu paling urgen karena kita baca terus dalam sholat. Ya. Nah, Sab'ul Masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang setiap hari, dibaca 17 kali dalam sholat fardu. Nah, itu harus kita perbaiki terus. Apakah sudah tepat? Nah, kita juga nanti ada praktik ya, surah Al-Fatihah. Itu pelan-pelan ya, supaya benar-benar kita eh, memperbaiki dengan ya tajwid dan tahsinnya yang benar dan tepat. Nah, kemudian tadi ya, sangat mempengaruhi makna. Jadi jangan sampai tertukar huruf-huruf hijaiyah tersebut. Contohnya tadi dengan kul, 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 oh, kul. Kemudian kul. Nah, kemudian yang kedua kekaburan bentuk-bentuk huruf bunyi, bunyi hurufnya, sehingga tidak dapat dibedakan huruf satu dengan huruf lainnya. Misalnya huruf hamzah tadi ya dengan ain, a'udzu, a'udzu. Nah, jadi harus dibiasakan. Nah, atau kita latihan depan cermin itu kelihatan. A, A itu dibuka lebar. Satu ruas jari ini. A, A. Ini ada ruas ya. Dari atas sampai sini itu minimal segini. A. Nah, jangan A, jangan pelit-pelit lah baca Al-Quran ya. Ini buka mulutnya. Benar. Minimal segitu. Kalau bisa sampai 2 ruas ini juga lebih baik. A. Supaya jelas. Jangan O ya. Misalnya banyak a'udzu, bacanya O jadinya. Harusnya A yang jelas. A'udzu, a'udzu. Ya, tadi ya, contoh tadi huruf hamzah dengan ain, kemudian ha dengan ha. Nah, Allahu. Wah, haknya besar. Bukan Allahu. Allahu. Tipis itu. Ya, nggak ada artinya. Allahu. Allahu. Ada di mana? Huruf H. Pangkal tenggorokan paling bawah. H. H. Hi. Hi. Hu. Allahu. Baca ayat, misalnya ayat kursi. Allahu la. Hula. Karena terbiasa dia tipis. Bisa tebal. Allahu la ilaha illa huwal. Itu semuanya hak besar itu maknanya adalah Allah. Tapi kalau Allahu la ilaha illa huwa, itu nggak ada artinya ya. Kita niatkan untuk bisa memperbaiki, bedakan hak itu di bawah pangkal tenggorokan paling bawah. Hamzah ha. Di sini huruf H. Kemudian kalau H naik sedikit di tengah tenggorokan H. Dipegang tenggorokannya dia, dirasakan ada getaran. Hamzah H paling bawah, kemudian tengahnya H. H tipis di sini. Dan ada di ujung. Ujung ini huruf ghain kho. Ghain kho.
pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Nah, di sini huruf-huruf tenggorokan ternyata berbeda-beda letak tempat keluarnya ya. Yang paling bawah ada hamzah ha, tengahnya ain ha, ain ha, ain ha, kemudian ujungnya ada ghain ho, ghain ho. Kita latih ya. Kemudian kita akan memperdalami hurufnya satu-satu lebih detail lagi. Kemudian huruf kaf dengan qaf. Nah, tadi kaf, kaf. Nah, sifatnya huruf kaf itu punya percikan udara, hames. Jadi dia bilang ka, ka, bukan kakak, kayak bahasa Indonesia ya, tapi ka, ka. Ada angin percikan udara yang keluar dari mulut kita. Ka, ka. Nah, ka, tapi cukup kita saja yang mendengar ya. Ka, nggak usah, jangan terlalu berlebihan. Ka, tapi ka tipis saja, tapi ada percikan udaranya. Ka, sedangkan kalau kof itu dia di dalam. Ko, 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 ya. Gitu. Nah, kemudian ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Tadi ya, kesalahannya dibagi menjadi dua. Ada al-lahnul jali, itu kesalahan yang jelas, yang fatal ya. Ketika kita baca kemudian keliru, itu fatal. Karena apa? Dapat uh, merubah maknanya tadi, merusak maknanya ya. Al-lahnul jali namanya. Kesalahan yang jelas. Hmm. Seperti tadi berubahnya huruf atau harokat tadi ya, jadi akibatnya fatal. Karena dapat merubah dan merusak makna. Misalnya apa contohnya ayat? Nah, penggalan ayatnya di sini wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Nah, kita baca di sini shin. Shin. Shin itu anginnya ya, karena sifat tafashi udara menyebar dari sela-sela gigi ini. Tash. Nah, sempurnakan huruf ketika dia sukun. Baru pindah ke huruf selanjutnya. Tashkuru wala'allakum tashkurun. Artinya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Ya, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ketika berubah misalnya wala'allakum taskurun. Jadi sin biasa ya yang nggak punya titik. Taskurun. Artinya berubah dan mudah-mudahan kamu mabuk. Jauh sekali ya maknanya. Hmm, Harus dilatih. Apalagi yang mirip sama sa. Tas. Tas yang sa tipis. Itu juga nggak ada maknanya. Ya, yang tepat apa? Shin. Di sini shin sukun. Wala'allakum tashkurun. Kum. Sama. Kaf jangan hilang. Ada percikan udara hamas. Wala'allakum kum. Ya, jangan kum. Itu jadi qaf. Ya, nggak ada artinya. Wala'allakum kum tashkurun. Coba kita ya baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wala'allakum tashkurun. Boleh di unmute semuanya. Bersama-sama kita baca ya. Penggalan ayat ini. 1, 2, 3. Wala'allakum Lakum tashkurun. Lagi. 1, 2, 3. Wala'allakum tashkurun. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wala'allakum tashkurun. Lain di tengah tenggorokan. Jangan Wala'allakum Wala'allakum tashkurun. Coba ya satu-satu. Boleh silakan.
Bunda Nuryati dulu silakan. Wala'allakum tashkurun. Wala. Lo-nya jangan o. La, a, wala, la, wala, alikum, tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Kumnya masih mirip kof. Kum, Kum, jangan kum, kum. 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 Ya. Ah, lagi Wala'allakum tashkurun. sempurnakan shinnya ketika sukun tash Tash, kurun. tashkurun. Wala alakum. Wala'allakum tashkurun. Jangan tosh, jangan o ya. Ta, a, a, tash, tash. Tas. Heeh. Wala'allakum tashkurun. Beda tuh, ya suaranya terdengar beda. Jadi kita banyak fathah yang tanpa sadar kita bacanya o, ya. Jadi ta, a, la, Ta, 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 tas, la, tas. wala, wala, alakum, tash. Wala'allakum tashkurun. Alhamdulillah lebih baik. Makasih Bunda Nuryati. Lanjut silakan Bunda Iwin, boleh? Ya, wala'allakum tazkurun. Tash, 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 turun. Wala'allakum tazkurun. Oke, kemudian Bunda Iwin boleh lagi diulang. Wala'allakum. Wala'allakum tazkurun. Kafnya juga masih kof ya. Kum, kum Kum, tipis. kum, Kum, kum. kum. Wala'allakum. Wala'allakum tazkurun. Shinnya sempurnakan, shin sukun. Tash, tash, Tazkurun. lagi. Tash, kuru. Tazkurun. Sambung. Wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tazkurun. Ya, nanti dilatih lagi huruf kafnya. Jangan mirip kof. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Iwin. Ya. Silakan Bunda Ayu, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'allakum tashkurun. Hum, 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 hum. Oh. Wala'allakum tashkurun. Yang kedua juga sama, ya jangan berubah. Yang pertama dan kedua sama, ya percikan udara. Hum, hum. Hum. Wala'allakum tashkurun. Mulutnya tash, Tash, tash. tashkurun. Lagi. Wala'allakum tashkurun. Ya, baik, Alhamdulillah. Masih Bunda Ayu. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, kesalahan tersembunyi. Atau lahnul khofi. Al-lahnul khofi. Ini yang ringan kesalahannya, ya tidak fatal. Seperti meninggalkan gunnah, ya hukum-hukum tajwid. Gunnah dengung, 2 harokat, kemudian panjang mat, ya mat tabi'i dan mat far'inya, hukum-hukum mat, ikhfa yang tipis atau tidak jelas. Ini hukum-hukum tajwid insya Allah nanti kita pelajari ya di bab khusus.
tidak sampai berdosa. Lahnul khofi ini ya, kesalahan ringan ini karena tidak merubah makna, tapi tetap harus dihindari ya, diperbaiki ya. Kita sadar. Contoh ayatnya apa? Watansawna anfusakum. Nah, ini ada nun sukun. Nun sukun bertemu sin, nun sukun bertemu huruf fa. Nah, ini dibaca ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar-samar dengung. Jadi bukan bukan dengung. Kalau samar-samar dengung itu antara nun sukun dengan eng. Tan, ada nun dan juga engnya. Jadi nggak terlalu kuat, bukan tan, tidak jelas ya. Nunnya itu bukan dibaca jelas, tan, an, fu, tapi tan, tan, watansawna anfusakum. Watansawna anfusakum. Nah, ya. Oke, boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Boleh unmute semua. Watansawna anfusakum. Anfusakum. Lagi. Watansawna anfusakum. Anfusakum. Sekali lagi. Watansawna Anfusakum. Ini Irfa. Boleh praktik satu-satu. Silakan Bunda Nuryati. Watansawna anfusakum. Jangan terlalu watang sauna fusakum. Yang tepat apa? Wata. Jadi antara nun dengan Wata ta wata sauna fusakum. Watansawna anfusakum. Kum tipis kum. Ya. Watansawna anfusakum. Oke, lebih baik ya. Nanti kita latihan ya supaya tidak kalau yang dengung banget itu namanya gunnah ya, bigunnah. Ada idgham bigunnah, nanti idgham bila gunnah. Kalau ini ikhfa samar-samar tipis. Samar-samar antara dengung, nun dengan dengung. Ta, ta, gitu ya. Alhamdulillah. Lanjut silakan Bunda Iwin, boleh? Watansawna anfusakum. Ini pendek. Watasawna afusakum. Watansawna anfusakum. Lagi ikhfanya. Watan. Tansawna anfusakum. Ya. Oke, samar-samar ya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Iwin. Ya. Lanjut Bunda Ayu, silakan. Watansawna anfusakum. Masih terdengar jelas nunnya. Watan, tapi watan, Watansawna anfusakum. didengungkan ya. Watan, sauna. Watansawna anfusakum. Boleh sekali lagi. Watansawna anfusakum. Ya, mulutnya dibuka. Watansawna anfusakum. Lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Ayu. Ya, kita baca bersama-sama ya 2 penggalan ayat ini. 1, 2, 3. Wala La'allakum tashkurun. lagi 1, 2, 3.
wala. Wa'allakum la'allakum tashkurun. tashkurun. Nah, kemudian yang bawah, satu, dua, tiga. Wa Wata, Tansawna tansakum. anfusakum. lagi. Wata, Wa tansawna Tansawna anfusakum. anfusakum. ya, kaf tipis, kaf tipis. Kum, kum. Nah, ini Kum. juga Wa kum. Kum, 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 anfusakum. Kum. kum, Alhamdulillah. Kita kum. lanjut materinya. Kemudian ada cara untuk mengetahui tempat keluar. Oke. Cara mengetahui tempat keluarnya huruf. Untuk mengetahui ah, makhraj atau tempat keluarnya suatu huruf, maka hendaklah huruf tersebut disukunkan atau ditasydidkan ya, dikasih huruf tanda sukun atau dikasih tasydid. Kemudian ditambahkan diawali dengan hamzah ya. Contohnya apa? Huruf ba misalnya ya. Ba ini kita sukunkan huruf ba-nya, kemudian kita berikan diawali dengan hamzah. Bedanya hamzah dengan alif apa? Kalau hamzah itu yang berharokat ya, yang bisa dibaca. Bisa fathah yang garis di atas atau kasroh atau domah yang dibaca u. Nah, itu namanya hamzah. Sedangkan kalau alif itu tidak punya harokat, dia yang menemani panjangnya mat. Misalnya dibaca ba. Nah, itu panjangnya dengan alif. Ba, ka, ta. Nah, sedangkan kalau hamzah itu yang berharokat. Dibaca a, i, u, a, i, u. Itu yang berharokat namanya hamzah. Ya. Jadi baknya diberikan sukun kemudian diawali dengan hamzah. Jadi ab, ab. Atau diberikan tasydid. Nah, atau diberikan tasydid tadi abba, abba. Makanya kita bisa tahu tuh huruf ba itu ada di bibir ya. Kedua bibir yang menyentuh atas dan bawah. Ab, abba, ab, ab. Nah, be, be. Itu menyentuh ya. Jadi bibir ini tempat keluar hurufnya atau makharijul hurufnya dari bibir huruf ba. Abba atau ditasydid tadi abba, abba. Tahu nih. Ya, jadi huruf makharijul huruf ba itu keluar dari kedua bibir atau asyafatan. Kemudian contoh selanjutnya ada huruf nun. An ya. Kita sukunkan nunnya, kemudian diawali kita berikan hamzah an. Nah, ada sifat yang melekat pada huruf nun. Ada yang tahu? Ketika ditasydid jadi anna, anna, anna. Ada yang tahu sifatnya apa itu?
Mungkin ada yang Gunah. Gunah. betul. Mumtazah ya. Anna. Nah, itu gunah. Gunah itu apa? Dengung. Jadi sifat yang sangat melekat pada huruf nun dan juga mim. Ya. Nun dan mim bertasydid itu namanya gunnah. Gunah. Ya, dua harokat. Dibaca, ditekan. Anna. Ya, kalau Anna. huruf mim, am. Am. Ya. Kenapa dibacanya gunnah ya? Nah, tadi ya karena dia punya dengung, sifat yang sangat melekat pada huruf nun dan mim. Jadi kita akan mendapati suara, ah, maka huruf nun ini ya, itu dia anna. Ah, kita rasakan, Anna. kita rasakan di dalam mulut kita ini huruf nun itu keluar dari ujung lidah kena gusi atas. Ujung lidah kita, itu mengenai bagian gusi atas. Ya, langit-langit ujung atas. Anna. Nah, ya. Coba kalau kita nggak nempel ujung lidahnya di tengah aja. Nggak bisa. Tidak bisa mengeluarkan nun. Anna. Makanya dia harus menyentuh bagian gusi atas. Ya. Anna. An. Nah, tahu nih. Huruf ba tadi dari bibir. Ab. Abba. Bir. Kemudian kalau huruf nun tadi atau anna itu dari ujung lidah kena bagian gusi atas ya menempel seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi huruf fa misal. Bagaimana cara mengetahuinya? Tadi kita sukunkan huruf fa-nya, kemudian ditambah depannya ya ditambah huruf hamzah. Misalnya af atau fa-nya dikasih tasydid. Afa. Afa. Ada yang bisa menebak huruf fa itu dari mana? Dari tengah tenggorokan. Bentuk mulut. Tenggorokan. Ya, suaranya dari tenggorokan. Hurufnya ini keluar karena mulut kita ini. Afa. Wah, Af. apa? Ya. Bibir bawah. Bawah. Bibir Hmm. bawah. Bibir bawah ini af. Kena ujung gigi seri atas. Af. Ya. Af. Coba kalau tidak menyentuh gigi nggak bisa, tapi harus menyentuh Af. ya ujung gigi seri atas ini, baru bisa keluar huruf fa. Af. Af. Nah, Af. afa. Af. Apa? Ya. Nah, Jadi huruf fa itu keluar, makharijul huruf fa adalah dari bibir bawah kena ujung gigi seri atas. di atas. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Af. kita lanjut. Ini ya secara umumnya. Makharijul huruf ada macam-macamnya ternyata. Dibagi menjadi 17 kelompok. Nah, kemudian dari 17 macam tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar. 5 kelompok besar. Ya. Pertama apa? Ada al-jauf, rongga mulut. Rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian kedua al-halq, tenggorokan yang tadi. Ya, ada pangkal, tengah, ujung. Kemudian alisan, lidah. Ini pembagian makharijul huruf, huruf-huruf hijaiyah yang paling banyak terletak di alisan atau lidah. Kemudian yang keempat ada asyafatani, kedua bibir. Nah, tadi ba, ya tadi ab, abba, dari kedua bibir. Yang satu bibir juga ada tadi, huruf fa, af atau afa. Satu bibir ya, bibir bawah, kena ujung gigi seri atas. Dan yang terakhir ada kelima, khayshum. Al-khayshum artinya rongga hidung. Ini gambarannya seperti ini. Ya. Tadi al-jawuf itu rongga mulut. Rongga mulut keluar huruf-huruf panjang. Huruf mat. A, I, U. Itu dari rongga mulut al-jawuf. A, I, U. Panjangnya fathah dengan alif.
Panjangnya kasrah dengan ya sukun dan panjangnya dhammah dengan waw sukun. A, I, U. Bersama-sama boleh? A, I, A, I, U, U. Sekali lagi. A, A, I, I, U, U, U. Kemudian kita lanjut. Nah, ada al-halqu. Nah, tenggorokan artinya. Al-halqu, tenggorokan. Ya, dibagi menjadi tadi 3. Ada pangkal tenggorokan paling bawah, kemudian tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Paling bawah ada apa? Huruf hamzah, ha. Zaha. Dipegang tenggorokannya nih, ya. Nah, di paling bawah. Hamzah, ha. Ah, Ha, ha, nah, pegang bergetar tenggorokannya. ha. Hamzah, ha. Lagi bersama-sama. Hamzah, ha, Ham, Ha, ha, ha. ha, 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 ha. Hamzah, Ha, Hamzah, Ham, Ha, 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 ha. naik Ha, kita ke tengahnya ada ain ha. Ain Ain, ha, Ha, Ain, Ain, ha, Ha, ain, Ain, ha, Ain, Ha, ha Ha, tipis ya. Ha Ain, tipis. Ain, ha, Ha, ain, Ain, ha, Ha, ha. Goin, Oin Ain, ho. Goin, ho, Goin, Ko, Oin, Ho, Goin, Goin, ho, Ko, In ho. Oin, Ho, In ho. Goin, ho. Nah, nah, Goin, Ko, bu hamzah ha ain ha ghain ho. Hamzah ha Hamzah, ha, ain Goin, Ko, ghain ha, ho. Ko, Goin, Goin, ho. Ko, Nah, 1, 2, 3. Hamzah Hamzah, Ham, ha, Hamzah, Hamzah, Ha, ain, ha, Ha, Goin, ho. ho. Ain, Goin, Ko, Ho. Oin, Ho, Mumtazah. Kita lanjut. Kemudian, nah, setelah tenggorokan kita masuk ke lidah atau alisan, ya, bagian lidah, ya. Kita naik pelan-pelan dari tenggorokan, kemudian kita ke lidah, ya, di dalam. Lidah itu pembagiannya paling banyak nih, ya, sebelah sini. Nah, di lidah itu diawali dengan pangkal lidah paling dalam, huruf ko, ko, Ho, ko. ho, Ko, ho, Setelah Ko, tenggorokan, ya, ko, ko, ho, ko. ho, Ho, Ko, ho, Ho, Ko, ho, Ke depan sedikit, ke depan ho. sedikit itu huruf K. Ka, Ha, Ka, Nah, ha, Ka, O ha, Ko, di ha, dalam O, K. Ka, ho, ka, Ka, ho, ka, Ko, Ko, Ka, Ko, Bedanya Ka, kalau huruf ka, kaf, kalau huruf kaf tadi ya dia ada percikan udaranya. K, K, ha, K, ka, ya. ho, ka, ka, O, K. ho, Ko, ho, Ka, ho, ho, Lidah. ka, ha, Dia ho, masuk ke tengah lidah. ha, Ke tengah lidah ada 3 huruf. Ja, sha, ya. Ja-nya itu ja, jangan ja, ah, sha, ya, ya ja, ja Ja, ja, Sa, Ya, ja, sha, ya itu Sha, tengah-tengah lidah. Ya, ja, sha, ya, Ja, Sa, Sha, Ya, Sha, Ja, Ya, sha. Ja, Sha, ya, Ya, Oke. Kemudian kita ada di tepi lidah. Nah, tepi lidah Do, itu jadi lidahnya Lam, melebar. Yang pertama nah, bo. Jadi do tuh, kan di ujung lidah ya. Bo itu bukan bo. Nah, tidak di ujung lidah kena gigi depan ini. Tapi dia di tepi lidah kena gigi do, geraham di do, dalam. Bo, bo, Do, 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 tepi lidah kena do, gigi geraham di do, dalam.
Bo, Do, bo. do, do, Ah, do, lidahnya nggak keluar. Lidahnya la, nggak keluar. la, Nah, la, do, 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 bo, do, bo, do, 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 la, la, Do, la, do, la, do, la, la, la juga do, melek. La, 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 do, la, 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 do, do, la, la, do, do, la, do, do, la, do, la. la. la, Oke, do, alhamdulillah. la. Kemudian kita masuk huruf ujung lidah kena ujung gigi seri atas. Nah, 3 huruf ini saja yang keluar dari bagian mulut ya. Vo, za, Do, Do, za, do, o, do, do, i, Da, dal, o. ta, Vo yang tebal. Vo, do, o, do, do, o. do, za, Za the, yang di, da, do, the, sa, the, pa, do, the, sa, the, sa, ta, sa, sa, da, do, 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 zo, do, sa, ta, the, sa, do, zo, do, ta, sa, do, do, the, sa, za, sa, do, ujung lidah kena ujung gigi seri atas. Vo, do, da. za, do, do, the, za, sa, ta, Dan kita lanjut. Ah, ujung to, lidah kita kena ujung lidah tadi kena ujung gigi seri atas. Sudah, kita masuk ujung lidah kena pangkal gigi seri atas. Di belakang gigi seri yang atas ini. Belakangnya. to, Menempel. Po. to, 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 da, da, ta, to, Ah, po to, itu tidak keluar. Bukan po. Tapi di to, kan di gigi seri atas. belakangnya. to, 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 da, da, ta, the, to, da, to, ta, Dan da, the, ta, da, sa, ta, to, to, da, da, ta, to, ta, da. the, to, da, da, ta, ta. Oke. Kemudian to, ya, to, lanjut ya. Kita lanjut dulu. Kemudian ada na dan ro. Na ro, dan dan na dan ro. ujung lidah ya tadi kena gusi bagian atas. Na, 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 ro, na, na, gusi na, bagian na. na, na, Dan huruf ro itu lidahnya berubah dia dari dalam kemudian kayak perosotan keluar. no, Ro, 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 Ro. ro, 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 Jadi huruf ro, ro ro, diam. Huruf ro lidahnya tidak diam tapi dia bergerak, berubah ya ro, dari dalam keluar. ro, Ro, ro. ro, Coba kalau ro, 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 ro ro, ro, hasilkan dari ro, getaran. ro, ro, min, ro, na, ro, Naro, na, na, ro, 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 na, ro, na, ro, 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 naro. min, na, ro, ro, na, ro. ro, 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 Dan kita lanjut. Itu udah di lidah ya, semua bagian lidah. Kemudian kita masuk ke asyafatani bibir, bagian bibir. Apa saja hurufnya? Ada ba, ma, 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 Ba, ma, pa, ma, wa, ba, ma, ma, yang ba, pa, ma, ba, wa, ba, ba, ma, ba, pa. pa, pa, yang sempurna itu ada 2 huruf ya, bertemu bibir atas dan bawah yang nempel ba, ini. ba, Ba, ma, ba. ba, ma, Kemudian ba, tidak sempurna ya, yang satu bibir saja yaitu bibir bawah kena ujung gigi seri atas. Nah, hurufnya fa. fa, 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 ba, fa, ma, ma, fa. ma, Ma, ba, ma, fa, wa, ba, Ba, ma, ma, fa, min, fa. fa, ba, ma, fa, lagi. Ma, fa.
Fa. Ba. Ma. Fa. Fa. Alhamdulillah ya, itu bibir. Jadi ada 3 hurufnya ya. 2 yang sempurna, kemudian 1 yang bibir bawah saja. Kemudian kita lanjut setelah asyafatani, bagian bibir kita terakhir ada di khayshum atau hidung. Ternyata hidung punya huruf ya, punya suara apa tadi? Nun dan mim bertasydid, huruf gunnah. Khayshum menghasilkan huruf gunnah. Nun dan mim bertasydid. Tandanya apa? Nah, misal kita baca huruf nun bertasydid. Anna, Anna. 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 Kemudian mim bertasydid. Anna. Amma, Am. amma, Am. amma. Nah, Amma. itu ya gunnah itu ditekan 2 harokat. An, kemudian Inna. ditekan dua harokat. Cara baca gunnah itu ditekan 2 harokat. Tandanya apa? Dia keluar dari rongga hidung, ya dari hidung. Kita baca nih, anna. Nah, kemudian kita tutup hidungnya. An, hilang suaranya. Ya, hilang suaranya. An, hilang. Tanda Anna. 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 kita mau mengucapkan huruf gunnah, nun dan mim bertasydid. Nah, tandanya ketika kita pencet nih hidung kita, hilang suara yang nggak ada lagi. An, berhenti dia. Kemudian berhenti juga huruf mim bertasydid ya.